Masalah hukum buh kifarat ba orang yang ka meninggal. Jadinya perlu tak lurus oleh baca supaya dia tanya mangat tak pahami ba keliru. Dalam agama tanya menyo yang na warid hadis dari Nabi kafarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. وبفضله تتنزل الرحمات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Abi sebagai mudir Dayah Qamarul Ulum Al-Aziziyah, semoga dalam rahmat Allah serta keluarganya. Yang saya hormati Abi di Tualang Cut, semoga selalu dalam rahmat dan ridhanya, dan juga kepada Tunku Kecik Kampung, Tunku Imum dan seluruh masyarakat gure-gure memandu merungsik lentuan yang ka berhadir, yang hana mungkin lelong sebut nama satu persatu, mudah-mudahan memandu dalam rahmat dan ridhanya. Pada pagi yang berbahagia ini kita berada di tempat yang penuh barakah dan tempat yang sangat mulia di atas permukaan bumi, yaitu tempat di mana pada tempat tersebut disimpannya warisan daripada baginda Rasulullah, sekaligus diletakkan wasiat-wasiat Rasul. Dalam momen Maulid kali ini, mungkin karena waktu yang sangat singkat, lun hanali lun bahas tentang masalah Maulid. Cuman inti daripada memperingati maulidnya tak lain dan tak bukan adalah untuk menumbuhkan rasa mahabbah, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasul tidak mungkin tanpa mengenal Rasul. Tak kenal maka tak sayang. Untuk mengenali Rasul han mungkin. Tak kenali Rasul karena tanya hana udip semasa dengan Rasulullah dengan tanpa adanya ilmu pengetahuan. Maka ilmu adalah wasilah ataupun sarana untuk menjadikan umat Islam bagaimana mengikuti jejak-jejak yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Yunus ayat 58 Allah berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian mereka merasa gembira dan berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan di dunia. Allah tegaskan dalam surat Yunus ayat 58 bahawa getanya diperintah oleh Allah bergembira dan merasa senang karena dua hal. Pertama fadlillah, yang kedua rahmatihi. Ulama tafsir dan rujukan daripada para mufassirin yaitu Ibnu Abbas, beliau Ibnu Abbas sepupunya baginda Rasul menafsirkan ayat tersebut, fadlillah adalah ilmu agama, ilmu pengetahuan. Adapun rahmatihi adalah sosok baginda Nabi. Berarti Allah memerintahkan kita dalam ayat tersebut merasa gembira karena dua faktor, ilmu dan sosok baginda Nabi. Lantas kemudian antara ilmu dengan sosok baginda Nabi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena ilmu menjadi warisan Rasulullah. Ilmu adalah warisan Rasul. Allah Ta'ala ni perintahnya gembira karena ilmu, kan karena jabatan,
bukan karena kekayaan dan kemewahan hidup, tapi karena ilmu pengetahuan. Bahkan perintah tanya bergembira karena ilmu wasilah untuk menjadikan seseorang bertakwa. Ilmu adalah wasilah untuk mencapai saadah yang abadiyah, kebahagiaan yang kekal selama-lamanya di akhirat. Ilmu adalah benteng untuk menyelamatkan seseorang di zaman fitnah. Ilmu juga adalah benteng untuk menjaga seseorang daripada godaan iblis. Karena dipegang Ibnul Jauzi dalam kitab Talbisu Iblis, innama yatamakkanu iblis minal insan ala qadril ilmi. Iblis memiliki kesempatan terbuka kepada manusia untuk digoda ala qadril ilmi, menurut kadar ilmu bak manusianya. Kullama qallal ilmu, kapan-kapan ilmu manusia sedikit, kasurat tamakkun iblis, maka banyaklah kesempatan iblis. Kapan-kapan ilmu banyak, maka sedikitlah kesempatan iblis. Bukan berarti dengan nak ilmu dan aman daripada godaan iblis. Tetap hana aman. Karena makin panjang ilmu, iblis yang menggodanya pun semakin malim dan semakin cara. Maka dengan membiarkan diri dalam kebodohan, tidak menuntut ilmu, kata Imam Subki, berarti membuka babul a'zam, pintu besar untuk masuk iblis menggoda kita. Maka dengan nak ilmu, paling tidak dia kata tutup pintu betul. Hana tabi kemudahan li kepada iblis untuk menggoda tanya manusia. Maka ilmu adalah jalan untuk mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan, yang kemudian ilmu juga menjadi warisan Rasulullah. Bahkan ilmu warisan Rasulullah, karena dalam sebuah hadis nepegah bahawa Rasul hana wariskan dinar dan dirham. Bukan berarti Rasul hanya memiliki harta. Malah para nabi dan para rasul tidak mewarisi dirham. Dalam penjelasan dalam kitab-kitab disebut oleh para ulama, maksud hanya mewarisi dinar dan dirham ubena harta para rasul dan para nabi setelah dibagikan sebahagian untuk keluarga, yang lain memandung diinfakkan untuk jalan Allah. Puisi yang menjadi warisan Rasul, innama warasul ilma, hanya saja mereka mewarisi ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Orang yang mengambil warisan ilmu dari Rasul, maka dia telah mengambil warisan atau bahagian yang sempurna. Maka karena itu ilmu adalah warisan Rasul. Tempat pendidikan agama yang laginya rupa tempat menyimpan harta warisan Rasul. Kemuliaan sebuah tempat tergantung isi tempat tersebut. Punya isi tempat asal dalam tempatnya asal mulia, warisan daripada makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia, maka tentu tempatnya juga mulia. Pekan cik man urang hana tak galak kiyak ber. Hana galak kiyak ber urang le faktor. Faktor pertama karena program utama iblis dijauhkan manusia daripada ilmu. Makanya tabi-tabi yang menjadi program andalan daripada iblis. Bahkan iblis dijauhkan manusia daripada ilmu menjadi program andalan karena ilmu gegambarkan nur bagaikan cahaya lampu. Tanya menyona lampu, deh takalan teh rangkem, deh takalan teh batai baik mesipak teh tajak, deh takalan teh uruk, deh takalan teh lemo baik megida teh tajak. Dengan hana cahaya, hana lampu, tanya akan tersesat di jalan. Maka iblis akan gampang ketika manusia tidak memiliki ilmu. Maka program utama iblis dipegah oleh ulama dalam kitab, yaitu menjauhkan, mentalbiskan, ditipu manusia agar dijauhkan manusia daripada ilmu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, na alasan lain. Bahkan Allah Ta'ala hanatat menampakkan keutamaan ilmu kepada manusia karena Allah ingin menguji tanya. Ya Allah nepeduh keutamaan ilmu secara nyata nampak dengan kasat mata, sungguh manusianya akan berebut-rebut untuk memperebutkan ilmu. Sampai-sampai kepegah oleh sebahagian ulama salaf,
Seandainya Allah nepedu hakikat kemuliaan ilmu, sungguh orang yang tengah na kekayaan getinggal harta benda demi untuk kejar ilmu. Sungguh orang yang tengah memiliki jabatan akan gekubah kursi jabatan demi untuk mengejar ilmu. Nyandum mulianya ilmu di sisi Allah. Sehingga nasabah cerita dalam kitab Manhajus Sawi, na duara adik kakak, adik abang yang merupakan ulama besar di Yaman, ketika beliau geniak ziarah sirah ulama, duh bak pandangan ulama yang gaknyan kena ziarahi, batai duara adik abang muno getameng bak jalan menuju ke rumah ulama tersebut, gekalan malaikat sedang sibuk gebentangkan sayap demi untuk geinjak-injak le ulama yang memiliki ilmu buno. Sehingga batai truk bak rumah Abu Pulan, gekun le Abu le urang saleh kan, dapat surah tanya le Abu, ne puduk siap tapak ron tu lelung. Gekun kamu mejak kena miak cok ilmu bak ron, miak cok keberkahan bak ron. Tapi truk kena pakan ni puduk tapak kamu atuh leron wahai tuan guru, wahai syekh. Gezuul le syekh puno. Saat drone tamang bak jalan kena menuju rumah lung kalon malaikat sibuk sedang gebentang sayup untuk dijadikan permadani supaya ne injak di tapak orang ron. Tapak orang ron balih megidha dengan sayup malaikat. Long perlelu nak cok berkat ne puduk siap bak ulelu. Ai keram tu tanya tajak bak Abu Pai Pasiri puduk tapak itu atit. Mana itu dah puduk tapak bak ulai gurai dah puduk tapak. Tapi kerana li gurai pun gebi ilmu mukasyafah li Allah, dia gekalan malaikat gepuduk tapak, dia gepuduk sayup untuk geinjak li tapak orangnya, maka untuk getabaruk gepuduk tapak bak ulai syekh buno. Nyandum nabi keberkahan li Allah, kemuliaan kepada orang menuntut ilmu. Nyankan ke ulama orang menuntut ilmu, nabi keberkahan yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Itanya karena hanaduh takalan nanti hana yakin. Cuman bertatepu bahawa udip landonya nyo nangro tengah gu uji tanya oleh Allah. Yang namanya yang tengah gu uji hanjit bocor jawaban. Mia bocor jawaban kan ujian linan ni. Yang namanya ujian pasti jawaban hanjit bocor. Jadi karena dunia nyo nangro uji, nangro ujian, Allah gesom keutamaan hana nepeduh. Fadilah-fadilah nenek kalan ketulusan tanya. Pubutoi tak tuntut ilmu karena Allah atau kan karena Allah. Tapi yakinlah dengan lembaga-lembaga yang lainnya minimal meringankan tanggungjawab dan kewajiban getanya urang si untuk mendidik anak ilmu agama. Kemudian santri yang na dalam dayah nyo adalah wasiat Rasul. Maka dayahnya di samping tempat kubah warisan Rasul yaitu ilmu, juga tempat getampung wasiat Rasul. Bahkan para santri wasiat Rasul karena nasabah hadis dari riwayat Abi Harun Al-Abdi. Abi Harun Al-Abdi adalah salah sirah tabi'in. Tabi'in berarti hana merumpak dengan Rasulullah tapi orang yang semasa dengan sahabat. Abi Harun Al-Abdi ni cerita dalam sebuah riwayat ketika beliau niat kunjungi Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri adalah sahabat Rasul. Abu Sa'id Al-Khudri nesambut Abi Harun Al-Abdi dengan ucapan marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita le Abi Sa'id Al-Khudri. Pakan Abi Sa'id nekun ke Abi Harun dengan kata-kata wasiat atau marhaban biwasiyati Rasul. Ni pegah le Abi Sa'id ketika Rasulullah mentang udip, Rasul pernah nepesan bak kamu. Pesanan Rasul, innan nasa lakum taba'. Kalian akan diikuti oleh manusia. Lihanalung le tengah nekun le Rasul bak Abu Sa'id, urang ron akan yak sitat le manusia. Innan nasa lakum taba'. Manusia akan disitat urang ron. Sayatunakum min aqtaril ardi. Urangnya akan didatangi ron dari seluruh penjuru bumi, dari seluruh penjuru bumi. Kupu tujuan ijak ba urang ron yak sitat le manusia dari seluruh penjuru bumi liyatafaqqahuna fiddin, untuk yak murno ilmu agama. Manpu wasiat Rasul ba sahabat beliau Abu Sa'id Al-Khudri, fa idza ja'um
fastausu bihim. Munya urang nyan katruk ba urang drone ya napke ilmu ya tafaqquh fid din fastausu bihim khaira, maka wasiatkan dengan mereka itu, wasiatlah dengan mereka itu kebaikan. Nyo ke alasan bahkan para santri gekeun wasiat Rasul. Malah dalam sejarah kita baca sekaliber ulama besar Abu Hanifah biasa gemeduk-duk dengan santri. Geduk-duk dengan santri yang padahalnya murid. Karena agak anggapnya wasiat Rasul. Abi no getim betimang anak tanya yak minta ilmu, ini adalah gepetimang wasiat Rasulullah. Tugas mulia. Pulam dengan keikhlasan, hana gelake gaji bat tanya. Ini adalah buat paling mulia, buat petimang wasiat Rasul, alian buat petimang warisan Rasul. Wasiat dan warisan sekaligus. Ilmu warisan, santri penuntut ilmu adalah wasiat. Malah ulama-ulama awal tetruk santri marhaban marhaban. Tengok biasa marhaban yang truk jamil tak? Biasa punya murid kan jarang dakun marhaban. Tapi ulama salaf, sahabat dan para tabi'in sering urungan kepada santri penuntut ilmu walaupun murid diucapkan dengan marhaban. Karena kan diingat karena muridnya, tapi diingatnya adalah wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa penting tanya belajar ilmu? Ilmunya adalah indikator tanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ibnu Hajar Al-Haytami ni pegah dalam sebuah kitab beliau yang berbunyi at-tafaqquhu fid din min alamati husnil khatimah. Mengerti ilmu agama, mufhum agama nya termasuk indikasi atau tanda sirara urang akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah perintah agama. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam keadaan husnul khatimah yang puncak daripada cita-cita dan harapan manusia. Karena hana kesuksesan urang walau udip sukses di dunia, tapi ketika mati hana tu di Tuhan. Sukses tak di dunia, terkenal tanya di dunia, mandum harta tak miliki, tapi ketika mati hana tu di Allah, nya adalah kematian yang gagal, bukan kematian yang sukses. Maka untuk mencapai kematian yang sukses, mati dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah, salah satunya dengan mengerti atau memahami ilmu agama. Dan berniakini memahami ilmu agamanya nikmat Allah yang hana gebi ke sembarang urang. Tanya sering tak artikan nikmat Allah dalam bentuk materi. Padahal oleh ulama gebagi nikmat na dua macam. Na nikmat hissi, na nikmat maknawi. Nikmat hissi bisa taraba, bisa takalan, bisa tarasa. Yang nikmat hissi. Nah nikmat maknawi, termasuk nikmat maknawi, beri kesempatan untuk taat. Termasuk nikmat maknawi, ditakdirkan Allah tanya bahagian orang beriman. Termasuk nikmat maknawi, gebi ilmu pengetahuan agama Allah ke tanya. Ketika ilmu pengetahuan agamanya salah sebuah nikmat, cara pandang tanya kemuliaan ilmu, memandang bahawa nikmat ilmu hana gebi ke sembarangan orang. Tapi nikmat lain kalian, nikmat lain Allah ni obral barang kasau merumpak. Nikmat sehat tubuh kafir pi merumpak. Nikmat harta dunia kafir pi merumpak. Jangankan orang Islam, orang yang hana iman dalam dada merumpak nikmat kekayaan, merumpak nikmat sehat tubuh, merumpak nikmat panjang umur. Berarti nikmat yang hana nabi ke sembarangan orang li Allah, nikmat iman. Kemudian nepilih lam dari orang yang nabi nikmat iman li Allah, hana memandum nabi ilmu. Hanya sebahagian yang nabi ilmu. Berarti orang yang nabi ilmu mufhum agama li Allah, ia adalah pilihan daripada pilihan. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. So yang ni iradah kebaikan li Allah, nabi pemahaman dalam bidang agama. Mandi mau pertanyaan, pernah dipertanyakan pada fuqaha Khurasan, Khurasan le Samarkand, dalam kitab na jawaban pakan menyo Allah memiliki kekuasaan, pakan Allah hanya takdirkan atau dijadikan mandum hamba-hamba di dunianya beriman. Pakan han memandum tanyanya juk kurang malim. Pakan han memandum tanyanya juk ke orang beriman, ke orang taat. Nah dua buah jawaban.
Jawaban pertama, Allah ingin menunjukkan bahawa Allah tidak butuh kepada iman dan taatnya. Menyo Allah ni jadikan dalam dunianya le urang beriman, seakan-akan urang beriman yang lenyan adalah untuk mendukung kekuasaan Allah. Tapi 6 miliar penduduk dunia, miana urang beriman 1 miliar lebih. Hana tuk seperleh urang beriman di dunianya. Allah ingin tunjukkan Allah hana butuh ke ibadatnya. Tapi nya sira anggota dewan, nya berkurang suara dalam kecamatan, berkurang suara dalam kabupaten, nya ukur merupakan kursi le. Tekedi dunianya ubina masyarakat, ubina hamba Allah, hana le gemiman ke Allah tetap gemaksiat, Allah ilengser dari jabatan, jadi kenyabatan, dari kekuasaan Allah sebagai Tuhan yang tunggal, yang esa, han lengser. Tetap Allah adalah punya kuasa, walaupun hana urang musira yang beriman. Kemudian jawaban yang kedua, Allah nenek tunjukkan kemuliaan urang beriman. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Milik Allah izzah, kemuliaan. Milik Rasul izzah, walil mu'minin, dan milik orang-orang beriman. Izzah dari lafai azza, makna jih meseke, nadir. Sesuatu yang jarang na barangnya mulia. Mesemeh hana payah belo, mesipak game tipak batai, na mulia lo. Tamai kejelame tak laki nak gau itu. Nyonya kejelame rumah ro kudum kan. Bunak mero nari. Pakan meh mulia, pakan intan permata mulia, karena jarang. Hana mudahna. Maka salah satu cara Allah memuliakan urang na ilmu, hana nabi ilmu ke mandum urang. Ne pilih-pilih urang. Yang pi urang yang berilmu pun na tingkatan-tingkatan. Hana ndum. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun, atas langit na langit. Hana sama mandum urang na ilmu. Dari Rasulullah ke sahabat mentang berbeza-beza. Belum dari sahabat ke tabi'in sampai teruk bak kitanya. Maka ilmu agamanya adalah salah satu tanda getanya mati dalam keadaan husnul khatimah, dan ilmu agamanya merupakan tanda bahawa yang ke arah li Allah, geta kedir li Allah, gebi taufik li Allah untuk menuntut ilmu, berarti gaknyan kana dalam genarih orang yang terpilih. Bukan hanya terpilih, malah terpilih dari yang terpilih. Karena cara ne pandang mangat bisa ne pahami bahawa ilmunya nikmat Allah yang luar biasa. Ne kala nilai nikmat Allah letat macam. Na yang gebi ke sembarangan urang, na yang gebi ke urang-urang pilihan. Kira-kira so mulia ata yang gebi ke sembarangan urang ngan ata yang gebi ke urang-urang pilihan tertentu. Tentu lebih mulia yang nepilih-pilih li Allah ketimbang yang nabi secara obral. Obral aja hana nepilih urang, soan cok-cok jina. Barang di pulau obral, barang di pulau obral kan jelek ngala. Salah menyana belum leboh na gratis belum leboh tu. Leboh belum, leboh gratis. Jadi barang yang mulianya barang pilihan. Ilmu adalah termasuk barang pilihan. Kemudian penyebab gadah Islam sesungguhnya adalah napit macam penyebab Islam gadah dalam sabuh tempat atau dalam sabuh nangro. Pertama, penyebab gadah Islam iaitu la ya'maluna bima ya'lamun. La ya'maluna bima ya'lamun. Orang yang kagak tepu ilmu hangga tim amai ilmu yang kanayan. Nyo sabuh saat Islam akan berangkat meninggalkan tempatnya akibat la ya'lamuna, la ya'maluna bima ya'lamun. Ata yang kana ilmu hanta tim amai. Ini salah satu penyebab gadah Islam. Terbukti waktu kitanya tabut di daya le surah-surah yang kadang-kadang hantam tak praktek. Kadang-kadang waktu kejadian lang kampung dipraktek legop tapi kenyan kan ajaran danyo. Tapi kenyan kan ajaran Ahlussunnah kana gop yang praktek. Padahal dia tabut lang kitab roh tu. Rata sagu ta kitab nak bahas masalahnya. Ini akibat gadah Islam karena kitanya yang na ilmu hanta tim amalkan ilmu yang kena. Kemudian wa ya'maluna bima la ya'lamun, galak mengamaikan ilmu yang hana dah pelajari. Galak ibadat ilmu hana,
galak pubut but taat tapi ilmu hana mufhum. Nyola masyarakat yang galak ge pubut taat tapi ilmu hana karena hana getim yak beut. Maka ibadat gaknya sia-sia. Contoh yang paling sering le tarumpa waktu ge sembahyang masbuk, ge karat ge pabih doa iftitah, alian ge karat ge pabih Fatihah sehingga gerumpa imam bak sujud. Yang badai rakaatnya gak hana merumpa kan. Tapi dia salim imam salim. Nyola kadang-kadang takalan tidak piyuh babak masjid pindah jalan ataupun takalan urang masbuk hana gerukuk mesiga ngerukuk imam. Imam turun bak sujud agaknya baru gerukuk. Jelas hana merumpa rakaat. Tapi ketika imam salim, yang salim sih. Dan nalom yang sering lungkalan, kan nalom sering jak, lungkalan dalam sembahyang mindah-mindah jalan. Anak muda yang galak-galak sok baju ngepas. Hana gelarang sok baju ngepas selama hana menampakkan aurat. Tapi hati-hati menyono sembahyang dengan baju ngepas, kebiasaan waktu sujud metarik rak atuh, rak likut. Waktu metarik baju rak likut, itron ilu uyup, duh merek-merek ilu bak urang dang likut, nyan bener depu kaduh bak batasan di bawah pusat. Di bawah pusat lah aurat. Maka alangkah sayang ni sembahyang yakin tepat waktu jamaah hana tinggai tapi sembahyang hana sah akibat hana ilmu. Ino kepenting ilmu agama. Karena tak ibadat dengan ada yang hana tak ilmu nya lebih rusak ketimbang god. Maka salah satu penyebab dihabul Islam, gadah Islam di permukaan bumi, urang galak mengamalkan ibadat tapi tanpa dasar ilmu agama. Kemudian yang kelima penyebab gadah Islam, la yata'allamuna ma la ya'lamun. Ada yang hana ditipu hai tim belajar. Cukup le tanya yang hana mufhum tapi tak ber anda tim. Malah na prinsip sebahagian masyarakat lebih gad hana ilmu. Bab nyona ilmu lu tak dosa. Lebih gad hana mufhum. Haba betul tapi dalam dentai hidup katanya. Haba lebih gad hana ilmu, hana le dosa. Yang hidup ba urang jahil yang gak anggap uzur dalam agama. Dah urang jahil yang gak anggap uzur dalam agama, urang jahil yang bantamang Islam, mangkaruba ahdu minal Islam. Yang kedua, man nasya'a ba'idan anil ulama, orang yang udip gaknyan jauh daripada orang yang nak ilmu. Masyarakat Aceh orangnya hanai tamang lan jahil makdur. Tanya di Aceh agama Islam kan agama bantru. Di Aceh agama Islam agama tawarisi dari Indatu tanya. Nah dua referensi sejarah Islam di Aceh. Adakala berpegang kepada kerajaan Perlak, adakala berpegang kepada kerajaan Samudra Pasai. Miotanya berpegang kepada kerajaan Perlak abad ke-8 Masehi karena Islam di Aceh. Maksudnya abad ke-20. Berarti padum abad yang kau likut karena Islam di Aceh. Kira-kira masa tabi'in. Masa tabi'in, masa mentang salafus saleh karena Islam di Aceh. Yang berpegang kerajaan Samudra, kerajaan Perlak. Miotanya tajuk referensi kerajaan Samudra Pasai. Nah dalam kitab Ibnu Battutah. Kitab Ibnu Battutah 2 buah jilid tubai-tubai Rihlah Ibnu Battutah. Ibnu Battutah seorang muslim asal Maroko, gaknya geyak mengembara seluruh dunia. Jamun biasa orang mengembara, nya dari kafe na Marco Polo, nya dari Islam Ibnu Battutah. Dalam kitab Rihlah Ibnu Battutah dijelaskan inan gaknya gepiyuh di Pasai tahun 1945 Masehi. Berarti kira-kira 6 tahun kau ikut. 1945 Masehi gaknya piyuh di Pasai. Disebutkan inan Pasai memiliki kerajaan Siro Raja yang ketika hadir sembahyang Jumaat pakai jubbah dan surban. Raja yang memiliki gajah dan kuda. Dan raja tersebut memiliki seorang qadhi yang memfatwakan hukum berdasarkan mazhab Syafi'i. Yang kedua dalam kitab Rihlah Ibnu Battutah. Artinya 600 tahun kehadir Islam di Aceh. Punya warga Aceh hana mufhum ilmu fardu'in, hanai tamang dalam kelompok orang jahil yang gepemaah dalam agama. Maka haba buna betul, cuma kembak tanya itu. Orangnya nekalan pulam tanya yang tinggal di Aceh Timur binih jalan.
kena jadi mu berat damang dalam. Rata gampung na urang yak beut, rata gampung na dayah. Menyo rata gampung na urang yak beut, rata gampung na dayah, napat datu mayang hukum han gugur kewajiban murno ilmi atu tanya. Han gebi keodoran dan kemaafan nyata biarkan diri dalam kejahilan. Maka dalam tufah kebegah tarkut ta'allum min kabiratin, meninggalkan belajar ilmu yang fardhu'in min kabiratin, termasuk dosa besar. Jadi urang-urang ni pubut amal ibadat hanasah karena tanpa ada ilmu, dua buah dosa. Dosa karena membiarkan diri dalam kebodohan, dosa karena beramal tidak sah. Nya penyebab gada Islam karena la yata'allamuna ma la ya'lamun. Ada yang hana tak ilmu, handa tim belajar. Kemudian yang ketiga, yang keempat penyebab dhihabul Islam wa yamna'unan nasa minal ilmi. Melarang orang lain daripada menuntut ilmu. Tak pengaruh gop baik tim yak beut. Ka handa tim yak beut draw tu, tak pengaruh orang lain dalam baik yak beut. Nyom nya lagi nya prinsip tanya, nya termasuk iblis tanya, iblis manusia. Karena iblis leh draw ka pasti asal neraka, dijebak di pengaruh orang lain lam tu peramengan dalam neraka. Tanya oleh handa tim yak beut, handa tim dukung orang yak beut. Malah tak ancam dalam handa tim kira. Napakah handa tim kira belanja kurung yak beut. Masa Rasulullah na sebuah hadis cerita na adik abang. Salah siro agaknya muladamah ngerasul. Salah siro muladamah ngerasul gak preh-preh pajan prenayat, gak preh-preh pajan Nabi ni pegah ni sampaikan hadis. Dudo abang agaknya hanggetim kirale nafkah ke adik ke yang sajan Nabi sabi. Jadi akhirnya adik agaknya mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasul, abang lung hanggetim kirali, hantim kirali nafkah ke lun. Karena begah lu hanalung kerja tapu. Gaduh lun bersama drone. Penehoi li Rasulullah nekun li Rasul la'allaka turzaku bihi. Barangkali engkau dapat rezeki bihi dengan sebab adik. Jadi tengok gebi rezeki Allah kalau nentero tu. Kadang-kadang gara-gara ada tanggung ado telang beut, gara-gara ada tanggung anak kumul lam dayah, ngenyan sebab gebi rezeki li Allah. Sebab persoalannya masa Rasul ke kejadian. Maka Rasul nekun la'allaka turzaku bihi. Barangkali engkau diberi rezeki kepada engkau oleh Allah bihi dengan sebab adik yang lambut, adik yang dalam menuntut ilmu. Nyoke, nyo tanya takoh cita-cita urang dalam tengah beut nyai tamang dalam wayamna'u nama man wayamna'unnan nas minal ilmi, urang yang menghalangi manusia daripada ilmu. Kemudian juga dalam sesi tanya jawab, lempegah peut boh kewajiban yang harus dipenuhi le sira urang si atau anak yang katanya hanglah menyogolom betul-betul ini penuhi, ada kala sendiri ni penuhi gerak, ada kala melalui tungku yang naik gampung niak juk anak pada empat beut. Karena watai singkat lempegah secara ringkas penting. Pertama, kewajiban menanamkan akidah dan tauhid atau anak. Nya gebebankan kan ke tungku, ke urang si, ke wali. Hadis berbunyi iftahu ala sibyanikum awala kalimatin la ilaha illallah. Geyu buka kepada anak tanya awal kalimat la ilaha illallah. Maka orang zaman tak pelalai anak ke petengan anak ke ayun anak gemeratib ku. Gemeratib orang zaman mengamalkan isi hadis iftahu ala sibyanikum. Sibyan lam kan kurang kabalik. Orang mantang kanak-kanak geyu awali kehidupan le Nabi awala kalimat la ilaha illallah. Artinya Nabi ni perintah dia ajarkan akidah dan keimanan kepada anak. Nya tanggungjawab urang si. Jadi dia tanya tungku dia ada ceramah lang kampung. Baik le pegah sembayang tok. Sebab napek boh hadis kan sembayang tok yang wajib urang si perintah ba anak. Awal kalimat la ilaha illallah inan pun. Maka ge pegah lang kitab Mu'idun Ni'am karangan Imam Subuki, wajib atuh sira urang si ge periksa secara detail akidah calon guru anak kalian. Baru yang kedua ge periksa tentang furu'
furung agama. Payah periksa yang baik tajuk anak je buat barang kata, kata kau Wahabi, ternyata kau orang berbeza akidah dengan tanya. Ternyata kau orang yang ikut Tuhan ada arah, Tuhan di langit. Wajib man, wajib tanya orang cik juga dalam tajuk anak bak sira gure, periksa le, tanya le bak gop. Nyampak ya beut, so gure gak nyan. Karena ilmu agamanya nak sanat, nak mata rantai. Hanjir urang nak pernah gadah 6 bulan, nak tua ho gejak gua ke balik turban, kata tajuk jo anak barang gaho. Harus jelas pak ya beut gak nyan, so gure gak nyan, so gure udah tu so. Ambulain main hedro watu udah tu so. Ya cek eta tu so en Abu Yam Dawali kaji. Oh nak ya beut sama langa, gure sama langa pak gebeut bak Abu Ya kaji oleh puan tu so le watu nyan. Baik sampai hanam tak dapat pipak gemu gure, cuma gadah di kampung lagi tapa leho gejak 6 bulan, gua ka kenang tungkat, ka kenang meja surban, ka panjang janggut, ka kenang pom sabah bajaro tepi. Kata yakini aju nyanjuk ke gure anu. Wajib hukum periksa akidah. Baru yang kedua ada periksa furu'. Furu'nya ilmu cabang yang kan akidah. Tak kala ngai nasaban mazhab mendanya, kan hanya merono mazhab lain. Sampai taiwo ya beut tengok kaje kepake lang kampung. Jadi harus menjadi pertimbangan bagi orang Syiah calon gure anak geperiksa ya golong dia ajuk anak. Yang kedua, hadis yang berbunyi muru auladakum bimtisalil awamir wajtina bin nawahi fadzalika wikayatun lahum minan nar. Perintah anak kalian menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangannya, karena itu menjadi benteng pemeliharaan daripada api neraka bagi mereka. Jadi kewajiban ulun Syiah gak ajarkan teh yang halal dan teh yang haram. Kena hanya sekedar kewajiban masalah akidah dan iman. Maka jamun gedanya ada dawa sikulam yana ada puo bomamplam ada cok berjalan kana. Gede detok rumah. Mena kan bantu sik dalam lima ada. Gede gedanya empat kacoknya. Oh nyan hanjir ya leke maah. Atagop ya pulang gejak roro ya leke maah mbak urang po lampu. Nyanlah bentuk daripada imtisal awamir wajitina bin nawahi. Maka dalam hadis abotut na berbunyi farriku bainahum fil madaji. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Nyana anu agama ni inang geyu pupisah wateji kau sia tamyet. Mereka ngelon dosa nganadun. Kakak ngan adik pat mentang usia baru 8 tahun. Nah harum secara agama, hana harum tapi Nabi ne perintah wa farriqu bainahum fil madaji. Pualasanan, pakan Nabi ne perintah ni yupu pisah. Bentuk pendidikan memperkenal teh yang halal teh yang haram. Kan tak biarkan. Jadi dari ubud anak mayat golong balik ka usia tamyiz tak peduli teh halal dan haram. Jadi akidah tauhid wajib purna, fikih untuk memperkenal teh halal dan haram wajib purna. Dan nasabotut yaitu hadis yang berbunyi adibu ala auladikum salasa kisalin. Diajar kepada anak leh perkara. Hubbu nabiikum, cinta kepada nabi, hubbu ahli baitih, cinta kepada keluarga, wa tilawatil Quran, dan mengajarkan membaca Al-Quran. Orangnya bamban pada murah yang kau liket na di sebuah tempat di Luk Semawe bak majlis pengajian gepegat perayaan milad Sayyidah Fatimah. Nah sebahagian ibu-ibu kita yang soleh Fatimah yang hana gitu so Sayyidah Fatimah nyandum hanali rasa cinta kepada keluarga Nabi. Padahal ulama dijelaskan tentang kemuliaan Sayyidah Fatimah, menyatanya tanya ikut Rasulullah, getanya urang inang dari kelompok urinang, geyu ikut akhlaknya Sayyidah Fatimah karenanya ainu sunnatil Mustafa. Sama lagi kita ikut sunnah Nabi. Mungkin mereka sebagai urinang getanya, kamu kiban cara mengikut Nabi, Nabi uragam, kamu urinang. Nah cara menyononi ikut Nabi, ikut akhlak-akhlak mulia yang nabat Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimahnya adalah zuriat Nabi, yang mana Nabi nak akui ubena anak-anak keturunan Nabinya adalah anak yang melalui Sayyidah Fatimah dari keturunan Hasan dan Husain. Sayyidah Fatimah orang syik dengan Nabi, mak agaknya Sayyidah Khadijah orang yang mendapat kemuliaan luar biasa, nak kirim salim oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ana orang barang kasau nak kirim salim oleh Allah. Tanya orang menyona sira orang yang
masyhur kirim salam katanya, kata kalam tu Ustaz Samad kirim salam, yang sama ba FB dah posting, dapat salam dari UAS. Nyo dari Allah Taala merumpok salam. Nah manusia merumpok salam dari Allah, dikirim melalui malaikat Jibril, yang kian ibunda daripada Sayyidah Fatimah. So suami katnya Sayyidina Ali, so anak katnya Hasan dan Husain. Pat tinggal Sayyidah Fatimah dalam rumah yang penuh cahaya kenabian. Maka ini harus anak-anak tanya tak mulai tak pegak perubahan. Pegak perubahan dengan sering menceritakan keturunan-keturunan Nabi, zuriat Nabi, supaya anak tanya mulai rasa mahabbah, cinta kepada Nabi dan kepada keturunan Nabi. Ini adalah tanggungjawab keimanan yang harus dipenuhi oleh orang Syekh. Alhamdulillah di kampungnya Kanadaya. Dengan nadayah sedikit mengurangi beban orang ron. Tapi berniakini han kurang beban ron, hanlah dengan Tuhan menyo kewajiban-kewajibannya hana pastikan tersampaikan ke anak ron. Artinya menyo anak hanya sekedar niyujak rumah bak tempat beut, hana pastikan na dibeut dan truk ilmu yang pegah legure ke anak, nyan hanglah lo nang juga. Menyo sekedar ne pelit rumah kayak beut. Habis dia nak ijak kena ijak orang lain. Dia kuta minjai lu, analih kena buat daya. Jadi ilmu yang wajib oleh Allah aturan untuk nepetruk ke anak, hana gepetruk le gure, kandalah gure anak hanai dengar. Jadi benar pastikan anak na pada tempat beut. Maka dayah lagi nyo han jalan menyol heboh komponen hana kerjasama. Dah heboh komponen harus kerjasama. Pertama gure gak ajarkan ilmu dengan penuh keikhlasan. Yang kedua benar niat besar untuk ingin belajar agama. Yang ketiga urang Syekh bukan hanya sekedar mendoakan, juga mengawasi. Urang Syekh awasi pegak pengawasan, gure mengajar dengan keikhlasan dan gedoakan santri gaknya bejek kebut. Santri sendiri juga harus punya kemauan yang besar. Leboh komponennya saling bantu membantu, insya-Allah akan udip tempat bud. Insya-Allah akan tumbuh berkembang tempat pendidikan agama. Mihana gak ketinggai nama agama-agama Islam gak ada. Lagi yang kali dah sampaikan mono. Untuk selanjutnya karena waktu pun terlalu singkat, terutama dalam sesi yang kedua kadang yang ingin nenek tanya berkenaan dengan materi yang disampaikan ataupun persoalan-persoalan agama yang lain. Dipersilakan. Pertama, bagaimana zikir yang benar diucapkan terhadap orang-orang awam? Akibat maksudnya. Ini umum tak. Zikir yang benar diucapkan. Ini karena anak detail pertanyaan ke menurut Lembi Ilung juga. Zikir yang benar diucapkan terhadap orang awam. Pu maksudnya pu zikir mentang atau mengucapkan zikir. Menyopu zikir, urang tanya awam golom tayak cok tarikat hana tabaian dengan tiro gure mursyid. Nyo amai wirid-wirid yang maksur. Wirid-wirid maksur berarti wirid-wirid yang diajarkan langsung li Rasulullah oleh sembahyang. Nyan menyo wirid-wirid maksur yang diajarkan lagi contoh istighfar waktu sembahyang, baca antas salam, alian baca Allahumma la mani alima a'taita, alian baca ayat kursi, alian baca subhanallah 20 lega, alhamdulillah 20 lega, Allahu akbar 20 lega. Nyan ne rutin mentang ya nak baca dari kan. Karena yang mereka ni gapan ni dari kat dari Rasulullah baju. Karena dalam hadis le datang Nabi ni you bacanya leh sembahyang. Nyanjek ke penghapus dosa walau sebanyak buih di lautan. Pakan hikmat leh salim geyu istighfar. Karena dia ada sembahyang hak ida jaga hak-hak khusyuk. Sembahyang kan secara fisik zahir tok je nah hak batin sembahyang. Hak batin sembahyang itu khusyuk. Kan hak zahir tok. Na adab zahir, na adab batin. Adab batin sembahyang itu khusyuk. Tanya ada sembahyang haid tak jaga, haid tak muraah khusyuk. Tak sadari sembahyang tanya mentang letak kekurangan, maka menan li salim ucap istighfar. Lega. Maka yang enggak ajarkan ni Rasulullah li salim istighfar le untuk telaki ampun ba Allah ada kekurangan sembahyang tanya yang haid tapi sempurna. Kemudian bakang baca Allahumma antas salam yang berpegang dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin untuk tawassul kepada Allah. Karena Allah memiliki sifat as-salam. As-salam selamat menaji.
Maka Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi menurut Rasul Allah, mudah-mudahan sembahyang yang dengan pupuknya gebi selamat oleh Allah diterima. Yang hikmat gebi baca Allahumma antas salam. Ini baca ayat kursi na janji Rasul dalam tabuh hadis, barang kasa ibaca ayat kursi rutin oleh sembahyang, tidak ada di antara jih dan syurga kecuali kematian. Artinya yang memisahkan danya dengan syurga karena kalau mati tu kan. Maka baca ayat kursi bersering. Biar dia merumpah hantu entah baca ayat kursi. Tip-tip dia sembahyang baca ayat kursi kan. Insya-Allah menyata ikta mulazamah, ikta pemudawamah, konsisten dah baca rayuk fadilah. Karena berkata Imam Haddad, al-aurat la tanfa ma la yadum. Wiridnya han akan bermanfaat, menyoji hana la tuasir wala tanfa, han memberi bekas dan han bermanfaat, menyahana ta pemudawamah illa bil mudawamah. Jadi maka diberkati Nabi, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in kallat. Hana perle sebenarnya letak wirid menyana amai hitun tiga. Tahu kan? Ya cok tu wajah selatan je. Pi amai hitun tiga. Na wirid bak nek abu no tehul nek abu kita baca hitun tiga. Ni yang kedua ada puduk inan. Lebih gat wirid hana le tapi nak amai rutin. Daripada le wirid penuh buku, penuh rak tapi hana tan buka. Hidang dia dah buka ka lengket full dengan halaman buku. Ini yang maksud di penanya, karena ini agak jelas dengan bagaimana zikir yang benar diucapkan. Yang persoalan masalah zikir baik tajam, nyolang kitab kalau dijelaskan, jaga mat, temat dan harakat bak zikirnya disesuaikan dengan ketajaman dan keterlambatan yang baca. Dah baca la ilaha illallah mesti melek-melek. Ini dah upaya macut la ilaha illallah. Tajam macut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pemerintah yang yumat tah yang hana gemat. Yang menyo yang maksud di penanya ini tentang cara baca yang benar. Nah agak jelas pun maksud. Jadi inti ji tanya orang awamnya lain macam geyu jaga lam tiura-ura baik butuh. Pertama la ilaha illallah, yang kedua istighfar, yang kelak muslawat. Nya bagi ron yang hana cok tarikat, ron yang kacok tarikat karena kali ni baiat dengan gure yang bi tarikat, ikuti lagi petunjuk gure. Ron yang golom nak tarikat, ne amai mentang tip ura benar la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah yang untuk tajdid iman ni pegah dalam hadis. Tajdid iman untuk perbaharui iman. Pakan iman payah perbaharui puna tuha-tuha imannya. Tanya orang Ahlussunnah wal Jamaah, imannya yazid wa yanqus, na kurang na lebih. Na lebih na kurang. Cara untuk supaya imannya musuh baru habis dengan memperbanyak ucap la ilaha illallah. Yang kedua perlu istighfar. Karena istighfar raya tak fadilah. Sampai orang hana anak miat lang kitab-kitab yang ditulis ulama salah satu ji mulazamah istighfar. Karena Nabi ni berjanji dalam sebuah hadis, orang yang mulazamah istighfar, Nabi li Allah kesempitan ni pegada, kelonggaran Nabi kelonggaran dalam setiap kesempitan, alian Nabi solusi dalam setiap masalah, Nabi rezeki bak tempat yang hana disangka. Rezeki dia tafsir oleh ulama kan harta tok termasuk anak yang saleh adalah rezeki. Maka hebohnya baik tinggal selawat tak patut, karena selawat adalah syafaat, penyebab untuk mendapat syafaat Rasul. Karena seorang yang selawat yang paling besar kesempatan untuk mendapat syafaat Rasul ura-akhiran. Nyan leboh wirid nyan tanya hanat nyan mentang amai. Amai selawat bebas barang pujud. Anian amai istighfar barang pujud paling kurang astagfirullah. Oh ni baca astagfirullahalazim yasid. Oh ni upaya Allah astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang penting istighfar. Panjang jid panik jid. Kemudian siapa yang berhak mengumpulkan zakat di desa dan siapa yang berhak membagikannya zakat tersebut? Pertama ialah dalam ketentuan negara Islam, zakatnya nak ambil. Cuma menyoleh malik orang po zakat gebuh langsung gebenarkan karena hana wajib juk ba ambil. Menyo zakat yang prosedur geatur li agama sebenarnya cukup indah geatur li agama ketentuan membagi zakat.
Sehingga amenya gebagi jilom. Na ame makna ji si jame urang kumpul. Na ame si Kasim urang bagi. Jadi na ame urang kumpul ya kutip ame urang bagi. Jadi urang terima zakat hana bertemu dengan urang boh zakat. Hana malai kok. Nya kan tanya boh zakat yujak lah urang. Ipak ilang sa dah telefon tetangga ini aku tak pinjai kajak ulang sa untuk boh jaket tengah tok gede kejut dari beg jak wong kau motor kabeh 50 tinggal 50 jadi hak mentang jaket dum di gejuk bacut dia tayu jak ya cok jaket gede ulang sa jom 2 juta kan dari beg dah juk dewa kabeh jadi dalam agama tanya gepegat ame kupu tujuan gepegat ame supaya urang boh jaket hana disibukkan dengan ya bagi zakat, urang terima zakat, truk zakat ke rumah, hana sibuk dengan ya pre-pre zakat. Dan dalam persoalan memberi zakat dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Usul fil Arba'in, Al-Arba'in fil Usul. Keutamaan kan bak urang boh zakat. Nya harus ingat, tapi bak urang terima zakat. Karena infak sedekah gebagi leboh tingkatan manusia. Na tingkatan akuya urang yang kuat. Na tingkatan mutawasid urang sederhana. Na tingkatan duafa urang lain. Kelompok duafa urang lemah yang petubit sedekah, urang yang bersedekah yang wajib tu. Itu urang boh zakat. Hang tim perlu baca. Menyatanya tamu sedekah yang wajib tu zakat tu tabuh. Nyan kelebihan kan bak tanya, bak urang terima zakat. Gebo contoh le Mughazali lagi tira urang kai bedah penyakit barah kan atau na darah dalam tubuh gaknya yang kaji ke tumor. Mihana ta operasi tabah bahaya. Ilake te operasi le sira doktor secara gratis. Nya ya ucap terima kasih tau. Ku doktor ucap terima kasih bagaknya kage tembi badan gi operasi atau gaknya lake terima kasih ba doktor karena kai bah penyakit bagaknya. Tujuan danya boh zakat litatahirin nafsi litatahiril mali untuk bersuci harta, bersuci jiwa yang fungsi zakat. Maka menyatanya tabuh zakat tujuan untuk bersuci harta, bersuci jiwa. Tanya po harta terima kasih ke orang fakir karena kagetem terima zakat tanya. Gara-gara agaknya getem terima zakat berarti harta tanya kagleh, jiwa tanya kagleh, tanya gugur kewajiban dengan Allah. Karena kalau tak tunai zakat. So yang ucap terima kasih tanya ke agaknya. Yang nabuh jaket pih nyan pi BO gebi pegah mentabuh nyan. Nyan dayah nyan tip ton dalam boh jaket. Nyan tipulan tip ton dalam juk jaket. Padahal jaket yang juk tak wajib ke atas sunat. Maka hana kebanggaan katanya hanya sekedar tabatasi infak pada zakat tu. Jadi berkaitan dengan pertanyaan meno puna wajib gejuk ba ame. So yang berhak mengumpulkan zakat di desa. Menyo di desa kage tentukan le aparatur pemerintahan desa tungku gesi untuk gebentuk amel nyo le masyarakat wajib taat. Berarti payah ge kumpulkan ba ame. Karena ruf imam manutun bil maslahah. Pu yang gepubut le imam walau imam setingkat kampung nyan adalah yang memiliki kemaslahatan. Pada kekalan itu nyom yo gebuh jaket lepo masing-masing hana turi tah urang yang berhak. Menyobak gesi kana list, kana daftar tah urang yang tamang dalam kategori miskin sangat, tah yang tamang dalam miskin pertengahan, tah yang tamang dalam hana tu termasuk dalam miskin. Jadi ngan gejuk le gesi kater arah. Mam yo kagak bentuk lagi kan wajib, mam yo tabayuh kera walau kagak bentuk sah sah. Karena wajib taat ulil amri nya hana kaitan dengan sah pubut ibadat anasa. Dan wajib taat kepada ulil amri pun naga kait dalam kitab bu'yah selama menimbulkan masalah. Yang hana masalah hana wajib. Jadi menjaga bentuk amel yang kampung dengan na kemaslahatan yang dipertimbangkan le urang-urang tuha kampung dan aparatur kampung nya tanya rakyat tajuk ba amel. Lu tajuk ba ame menyona terjadi penyelewengan na gelah tanya dengan Tuhan. Kaglah tanya dengan Tuhan karena kalau tabu jaket terkedi yang selewengnya pihak ame tanya hana mendalek. Cuma menjadi depu na penyelewengan hanjut jauh. Tapi hana ada depu tanya kaglah kewajiban Allah. Nyan yang maksud le penanyaan.
Masalah hukum buh kifarat ba orang yang kan meninggal. Jadinya perlu tak lurus oleh baca supaya dia tanya mangat tak pahami ba keliru. Dalam agama tanya menyo yang na warid hadis dari Nabi kafarat ataupun fidyah ke orang tinggal puasa dan ke orang yang pernah bersumpah melanggar sumpah. Adapun menyo untuk sembahyang hana ketegasan yang sareh dari hadis geyubuh fidyah yang na dalil gekias oleh sebahagian ulama. Jadi menyo hana dalil yang sareh wajib pubut hana, berarti wajib buh kafarat dan fidyah hana wajib karena hana perintah dari syar'i. Cuman menyo tegedi gepubut gekias kepada kepada puasa sah-sah saja dengan harapan Allah getebus dijadikannya sebagai tebusan atau ibadat sembahyang yang tertinggal. Kemudian puik na jaminan dengan gebu kafarat nyo ya hana tau jamin karena yang kan urusan dengan Allah. Maka dalam agama tanyo kewajiban nomor 2 oleh ucap syahadah sembahyang. Sembahyangnya wajib dalam kondisi apapun kecuali kagadah kesadaran pungo. Kalau masa Aceh na itulah kapu pungo mengoro juga sampai payah sembahyang. Maka selama hana pungo dan hana gadah kesadaran sembahyang wajib. Hai dang du hai du hana gugur kewajiban sembahyang. Menyo tua dah sembahyang tanggungjawab dengan Allah. Ana istilah ya kadzalik keluarga. Walau na sebagian ulama yang gepraktekkan. Dah ana istilah ya bayu kafarat. Mengatakan dia ju tinggal sembahyang bayu kafarat mentang. Mayang gepubut li tungku untuk pusit nyan geharap harapan semoga Allah diterima untuk nepu pasti sembahyang kalau tak pu pasti baru je dah pastikan sembahyang tanya diterima hendak diterima oleh Allah mati man gepegah lang kitab tanda ibadat tanya makbul ibadat tanya diterima semakin halawah untuk ibadat makin na rasa mameh rasa mangat dan ibadat kan semakin jenuh kan semakin bosan yang tanda amalan ibadat tanya diterima. Juga tanda yang lain semakin dekat tanya kepada kebaikan. Na perubahan ge urang wayaji, tanda haji mabrur. Na perubahan laudip nya. Yang tanda haji diterima. Tapi untuk dah pasti hana tahu pasti. Mangku pusik tulak-tulak nya na versi la ilm. Getulak-tulak fidyah ataupun kafarat nyan tabarok gebantu le tungku ke urang gasin ya haek gebayuh fidyah puno. Mesti nak tinggal puasa yang di Pluton. Tiuro saboh mon nyan daerah 7 on lah ada bulat aja mengat mudah dah kira. 7 on saboh mon untuk tiuro. Man di Pluhuro ngad 7 kilo. Le Pluhuro berarti padung ka. 7 kali le padung 20 sa. 20 sa kilo untuk le Pluhuro. Mam yona tinggal puasa di Pluton. 20 sa kali di Pluh warto 20 sa warto 20 lah mana oh kira-kira le kamkaran. Jadi 220 kilo beri. Mai urang asin 220 kilo geblo beri mekarat ke geblo 2 pompang tau. Patai geblo 2 pompang iwa selesai kafarat dan fidyah bak tungku. Ina geberah na fidyah puasa, na fidyah sembahyang, na fidyah sumpah, kafarat sumpah. Getulak tu nyan fungsi tulak untuk membantu urang asin. Karena hai geblo bunom nyo dapat dapat bayu secara normal kadang perle berih mesti ton. Mesti ton berih kan tak bom pick up pedame. Jadi getulak bak kamu idih sama langa munyo urang kaya hana mesti tulak le. Na pernah urang bayu fidyah sabah motokol kunengan. Sabah motokol babri. Hana pe tulak-tulak. Habis mendum. Tim yo na puak Pluton tinggal puasa, na puak Pluton tinggal sembahyang, nekali ju. Abo intercooler payah mebri. Nya na payah tulak, mambakan le tungku ke tim tulak nyan buat sunat kat nyan ge bantu tanyo. Kan makna ji nyan ka mejasata dia gara-gara tak jok bereh 2 bosak bak daya. Yo tulak kafarah hana nyan. Ka ge pubut tabarok le tungku ge bantu tanyo. Hana ge lake ta bom tokol. Yo lake ta bom tokol ai dah penuh. Ai dah penuhi. Maka gepraktekkan amal tulak kafaratnya. Ni hakikat ji medih sebenarnya. Sama lagi dah mak kubusi.
Ngada mak kubunyan pu ka jaminan hana so jamin mah harapan. Yang keharapan mandum keun. Sama kita tanya cari ridha Allah. Tanya tak cari ridha Allah tak perlu ibadat, tak perlu ibadat wajibnya jika wajib ka fardu, tak perlu ibadat sunat. Itu yang legok kupu lero le tak ibadat sunat, li sembahyang na puasa lam, na wirid lam, na baca Quran lam, dia kan sembahyang mentang, tak puasa mentang, kupu baca Quran, kupu sedekah lam, kupunya kupu je. Jawabannya hana ada empat hidup ridha Allah. Empat mentang yang memiliki potensi ridha Allah tak perlu mendum. Mudah-mudahan inan harapan ridha Allah. Yang lagi yang si empat mentang yang naga pegah oleh ulama. Inan mendapatkan keampunan Allah dan Allah getebus dosa-dosa tanya tak puput tanya yang nangai tujuan sama dia baca Quran gebut Quran bak kubu ada yang gebayu kifarat gebayu fidyah jadi kan pasti mendumnya hana dan baik sagai-sagai le getanya masyarakat nak anggapannya ekonomi dan budaya cukup le dan budaya kagak bantu tanya memang yang tujuan ekonomi atau ni yang intat beri nambah sah baik terima. Sabar mendokol ni mereka no. Baru save. Yang nambahnya hansip mana suat tulakan. Tu zirtuh ke tulak. Alian watai ke tulak kafarat, pakan jut dengan cara tulak. Nya lum pegah si bacut mengampung. Nya mesti beri. Long nit lelong untuk lom bayu fidyah puasa drone. Kengkalung tulak ke urang terima. Nyopat beri ke fidyah puasa si bulan ben bulan. Kalau unjuk keron. Kau terima? Pakai kau terima oleh tengkunyan, nyan berihnya 30% milik kau nyan. Pakai milik kau nyan, hoi yang gemai jut, gepuau rumah ke keluarga jut, gepublo jut, gemesedekah jut, gebayu fidyah gop jut, karena kajuk milik kau nyan. Maka gepubut sunat le kau nyan, getulak 3 dalam kelong. Ada nama fidyah tungkupulan ben pulan. Nyan tradisi tulak-tulak nyan behanan depan. Jadi kan kewajiban yang kepuputnya nyan tabarruk tungku ke getanyo karena gedepu han sanggup tabayu full han sanggup tabayu penuh maka getabarruk getulak-tulak nyan dasar ji maka hukum buh kafaratnya yang pasti wajib ke kafarat puasa ulum kafarat sumpah adapun mio sembahyang nyan le sebahagian ulama gekias kepada puasa mio dalil dari hadis mio sembahyang hana man wateka hana pu hana kabebas sudah meninggal hana gehan hukum maknaji sembayangnya gepe hukum berarti mio tanya hana sempat ta qada sembayang yahudib kaku tanggungjawab keror akhirat tapi puasa mio han sempat ta pubut yahudib na jalan untuk itebus dari keluarga melalui fidyah mio sembayang hana jalan ngan makna gepe berat hukum kan berarti lebih ringan sembayang yang benar yang salah persepsi salah pemahaman sembayang lebih berat kalau lebih ringan. Lagi nak urun tayang surah bab masalah jinayah. Pakan jinayah ke kafe dhimmi tak berlaku, ke kafe harbi hana berlaku. Lem jawab kan hana berlaku, kan makna jih berarti lebih ringan kafe harbi dengan dhimmi. Kafe harbi dum hana ipoh tanyo mentang halu darah. Mana lebih berat? Kafe dhimmi hana halu darah, hana ipoh tanyo. Kafe harbi hana ipoh tanyo pi halu darah. Jadi naurung sebahagian waktu kepegah hana wajib kisas bak kafe harbi, kepikir ringan kafe harbi, keringan berat. Kafe dhimmi baru wajib kisah benar ipoh, naik pubut jinayah kafe harbi ada hana pi halu darah. Yang menanci keringan hukum bak sembayang. Menyatakan dari yang sebenarnya sembayangnya yang berat ke lebih ringan sembayang. Sembayang hana nerumpak bertuntas yo udip, kaku tanggungjawab keror akhirat Allah. Tapi puasa miona halangan waktu lama saudip. Gara-gara bak menyusui anak mian. Hanjut puasa habis lemah anak iasi kan meninggal nyanjik ketebus dengan fidyah. Punya sembayang ana cara untuk tebus. Tapi dari sebagian ulama karena gekias kepada puasa, geci coba saja ke harapan itu lagi doa, harapan. Taci bayu fidyah sembayangnya dengan dalil gekias kepada puasa. Tapi yang hadis ya hana hadis punya masalah fidyah dan kafarat sembahyang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tutup dengan doa leh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا أعزبا إلا زوجته ولا طفلا إلا ربيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا المعهد مثبتا ونفعا للمسلمين ومنابعا للعلوم والحكم. اللهم اجعل هذا المعهد مثبتا ونفعا للمسلمين ومنابعا للعلوم والحكم. اللهم اجعل هذا المعهد مثبتا ونفعا للمسلمين ومنابعا للعلوم والحكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل النية الصالحة أجمعين. الفاتحة. Ina mentang tausiah singkat pada orang yang berbahagianya lebih dan kurang dari maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.